Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Lasa harap adik-adik tetap sehat dan juga bersuka cita selalu di dalam Tuhan ya. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Kita mau lanjut dari kisah Raja Belsyazar yang kemarin ya. Namun sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik semua. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami. Kami boleh dalam kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami mau belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kita mau nonton video lanjutan dari kisah yang kemarin ya. Dari Daniel pasalnya yang kelima ayat 24 sampai 30. Nah, adik-adik simak videonya, baru nanti kita merenungkan bersama-sama dari cerita Alkitab ini. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Kemarin sebelum kita belajar dari Raja Belsyazar, ada Raja Nebukadnezar, raja yang sombong dan angkuh, tetapi kemudian dia bertobat dan merendahkan diri, kemudian memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan yang Daniel dan ketiga temannya sembah. Berbeda ya dengan raja yang kita bahas hari ini, Raja Belsyazar. Dia tidak sama, dia tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan Allah itu yang berkuasa. Maka akhirnya adik-adik, Raja Belsyazar mendapat hukuman. Punggung-punggung tangan yang menulis di dinding itu merupakan tulisan yang berisi penghukuman Tuhan bagi Raja Belsyazar. Nah, adik-adik, siapa ya yang kemarin yang bisa membaca dan mengartikan tulisan tersebut? Ya, hamba Tuhan, yaitu Daniel. Adik-adik tahu bahwa Daniel kan tinggal di bangsa Babel. Daniel itu orang yang terkenal loh di sana. Kayak artis zaman sekarang, ia dicari-cari oleh orang-orang yang ada di Babel. Ia dikenal sebagai manusia yang dipenuhi oleh roh dewa. Karena bangsa Babel adalah penyembah dewa-dewa dan mereka menganggap bahwa Daniel adalah manusia yang istimewa yang mempunyai kekuatan yang diberikan oleh dewa. Hal itu membuat mereka melihat bahwa Daniel dapat melakukan hal-hal yang sulit ataupun mustahil, dan kita boleh melihat bahwa Daniel mengetahui itu semua karena apa?
Ia mengetahuinya dari Allah adik-adik melalui doa-doa pribadinya. Daniel itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Allahnya. Itulah sebabnya Allah menyatakan mimpi-mimpi dan semua yang tidak dapat diketahui oleh orang Babel kepada Daniel. Dan pengetahuan yang dimiliki Daniel jauh melebihi daripada orang-orang pintar ataupun ahli-ahli jampi di Babel. Nah adik-adik, kemudian kita mau lihat adik-adik ada tulisan yang dituliskan di dinding, dan itu artinya yang pertama kita melihat Mene Mene Tekel Ufarsin, bahwa kekuasaan Raja Belshazzar diakhiri saat itu juga. Kemudian Raja Belshazzar juga ditimbang dan didapati terlalu ringan adik-adik. Artinya Belshazzar adalah raja yang tidak memiliki kebaikan yang cukup untuk mendapatkan kesempatan seperti Raja Nebukadnezar yang dicatat bahwa dia mengakui kekuasaan Allah dan bertobat adik-adik. Raja Belshazzar tidak mendapat kesempatan daripada Tuhan. Dan kemudian Peres adik-adik artinya kerajaan yang ada pada saat itu Raja Belshazzar miliki akan dipecah dan diberikan kepada orang-orang Media dan Persia adik-adik semua. Dengan demikian adik-adik kita boleh baca pada ayat selanjutnya. Dengan demikian kita boleh baca adik-adik ayat selanjutnya. Raja Belshazzar mati pada malam itu juga adik-adik setelah mendapatkan arti dari tulisan di dinding. Namun Daniel mendapatkan apa? Mendapatkan kekuasaan yang diberikan oleh Raja Belshazzar kepada Daniel karena bisa mengartikan tulisan di dinding tersebut. Nah adik-adik, kita mau belajar hari ini. Ada orang yang Tuhan berikan kesempatan, ada juga yang tidak Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat dan juga untuk mengenal kasih Tuhan. Jadi adik-adik, kita termasuk orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan sampai saat ini adik-adik. Kita boleh berada di dunia ini, berarti Tuhan berikan kita kesempatan. Marilah kita gunakan baik-baik ya adik-adik. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Jangan seperti Raja Belshazzar, dengan sesuka hatinya dia tidak menghormati Tuhan dan melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Kapanpun Tuhan mau menghukum bisa saja. Buktinya Raja Belshazzar langsung Tuhan cabut nyawanya pada malam hari itu juga. Siapa yang mau seperti Raja Belshazzar? Tidak ada yang mau kan? Oleh karena itu adik-adik, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, kita gunakan dengan baik-baik. Jangan menjadi anak-anak yang nakal. Jangan menjadi anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang hidup dengan sesuka hatinya saja. Harus hidup sesuai firman Tuhan, karena kita sudah belajar tiap hari adik-adik firman Tuhan, dan itu yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun masih kecil, kita boleh belajar untuk terus melakukan perintah Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong adik-adik. Boleh terus ingat Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami yang masih hidup di dunia ini Tuhan beri kesempatan. Oleh karena itu tolonglah adik-adik semua boleh melakukan semuanya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.